Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu dengan NIM 18154011134. Saya dari kelas reguler 3 tingkat 2. Kali ini di sini saya akan membahas tentang kehamilan ektopik terganggu atau biasa dikenal dengan KET. Apa sih pengertian dari kehamilan ektopik itu? Pengertian kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan pendarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bagian bawah. Kehamilan ektopik harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Kelainan tempat kehamilan adalah kehamilan yang berada di luar kafum uteri. Kehamilan disebut ektopik bila berada di tempat yang luar biasa, seperti di dalam tuba, ovarium atau rongga perut, atau juga di tempat yang luar biasa, walaupun masih dalam rahim, misalnya serviks, pars interstitialis, tuba, atau tanduk rudimenter rahim. Kebanyakan kehamilan ektopik terjadi di dalam tuba. Angka kejadian kehamilan tuba ialah 1 di antara 150 persalinan. Lalu, apa sih penyebabnya? Penyebab kehamilan ektopik. Meskipun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kehamilan ektopik, namun, kondisi ini seringkali dikaitkan dengan kerusakan pada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim. Kerusakan tuba falopi dapat disebabkan oleh faktor genetik, bawaan lahir, ketidakseimbangan hormon, peradangan akibat infeksi dan prosedur medis, perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Lalu, bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tidak bisa dicegah, tetapi risiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, di antaranya hindari perilaku seks yang beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan, seks yang tidak menggunakan kondom. Hindari merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah dan USG rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi kehamilan ektopik lebih awal sehingga bisa segera ditangani. Lalu, bagaimana sih cara pengobatannya? Pengobatan kehamilan ektopik. Sel telur yang telah dibuahi tidak akan bisa tumbuh normal jika berada di luar rahim. Oleh karena itu, jaringan ektopik harus segera diangkat agar pasien terhindar dari komplikasi serius. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik, antara lain suntik Med-Hed-Reket, operasi laparoskopi, operasi laparotomi. Apa saja sih diagnosanya? Diagnosis kehamilan ektopik. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan USG transvaginal untuk memastikan terjadinya kehamilan ektopik. Selain membantu dokter kandungan melihat kondisi organ reproduksi pasien, prosedur ini dapat memastikan lokasi kehamilan secara akurat. Tes lain yang dapat digunakan adalah tes darah, guna mengukur kadar hormon HCG dan progesteron. Pada kehamilan ektopik, kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah kadarnya dibandingkan dengan kehamilan normal. Lalu, kapan sih kita harus memeriksakan diri ke dokter atau apa saja sih gejalanya? Kapan sih harus ke dokter?
segeralah periksakan diri ke dokter bila muncul sejumlah gejala sebagai berikut pada saat sedang hamil. Seperti sakit seperti ditusuk di perut, panggul, bahu, dan leher. Nyeri pada salah satu sisi bagian bawah perut yang memburuk seiring waktu. Nyeri di dubur pada saat buang air besar. Perdarahan ringan sehingga berat dari vagina dengan warna darah yang lebih gelap dari darah menstruasi, pusing atau lemas, diare. Gejala-gejala tersebut harus segera diperiksakan ke dokter karena bisa menandakan pecahnya tuba falopi akibat kehamilan ektopik. Sekian penjelasan kali ini mengenai kehamilan ektopik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.